Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya, nama saya Aldi. Sekarang yang kalian udah lihat di thumbnail, apa namanya itu, alat yang terpenting untuk alat utama untuk kalian kalau mau merintis kopi, yaitu alatnya udah di depan saya. Nah, itu grinder ya. Ini kita pakainya grindernya yang model 600N atau N600. Jadi kalau di sini kita pakainya yang biasa ya, yang Kova mereknya. Kan di luar kalau yang bagus ada yang mereknya Latina ataupun Prima, tergantung selera ya. Kita di sini yang Kova dan low budget juga. Untuk grinder untuk harga sekarang di kisaran kalau yang biasa, yang Kova ataupun yang apa namanya itu HNL ya, HNL, jadi di kisaran 3,5 sampai 450. Untuk kalau yang Latina antara 2 juta lebih sampai ada yang 1.900.000 kalau nggak salah, yang Prima atau Latina. Pokoknya di harga-harga range dari 2 jutaan lah kurang lebihnya. Kenapa untuk pembahasan hari ini grinder? Karena grinder adalah opsi yang paling utama ya, disebutnya utama untuk ada di warung kopi. Kenapa? Karena setiap penyeduhan ataupun kalian mau bikin apa pasti harus melewati alat ini. Kalian bisa buat di samping opsi yang lain ya, di samping kebutuhan yang lain maksudnya. Jadi ada kayak model penyeduhan P60, flat bottom, Kalita dan lain-lain, dan Rockresso untuk espresso base-nya. Jadi kalau kalian punya grinder yang seperti ini, bebas ya mau mereknya N600 kah, yang N500 kalau nggak salah. Yang penting kalian udah punya alatnya dan kalian bisa buka kedai kecil-kecilan ataupun buat apa, jualan yang cup tuh, es kopi susu kekinian lah pokoknya ya, dari grinder ini tanpa alat yang lain ya. Bisa kalian kalau mau bikin usaha kecil-kecilan di rumah, di pinggir rumah, depan rumah, atau nyewa rokok hanya modal grinder doang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Kalian nggak perlu menu yang macam-macam lah. Kalau yang saya rekomendasiin, kalian bisa buat tubruk ya. Tubruk salah satu opsi yang sangat paling gampang, paling simple, paling gampang dan mudah juga. Untuk pembuatannya kalian cukup green kopi yang kalian suka, Arabica ataupun Robusta. Untuk tubruk kalian bisa langsung simple ya cara pembuatannya. Kalian siapin gelas atau cup atau apapun itu, kalian green kopi biasanya kalau saya tubruk di medium coarse atau tidak terlalu halus ataupun tidak terlalu kasar, jadi tengah-tengah aja. Kalau untuk di Latina ataupun Prima kita pakai di 3,5, 4,5 di antara segitu. Jadi option sangat gampang untuk kalian bikin tubruk. Kalaupun ada varian yang kalau mau kayak susu ya, kalian bisa tambahin susu untuk kayak tubruk susu. Dan opsi lainnya kalian bisa buat cold brew. Kalian cuman modal grinder doang, kalian udah bisa bikin cold brew. Caranya gampang, sangat gampang. Kalian kalau ada wadah yang agak besar dan mempunyai sirkulasi yang lumayan yang tertutup sirkulasinya, kalian bisa grinder kopi yang kalian mau, kalian diamkan, kalian seduh pakai air suhu ruangan, dan kalian diamkan di suhu ruangan juga, ataupun di suhu ataupun bisa didiamkan di lemari es. Kalian bisa diamkan 12 jam sampai 24 jam sambil ngopi sambil santai ya. Aduh,
terlalu serius obrolannya. Maaf korek Pik. Nah akhirnya lihat apa namanya itu teman saya sini Pik. Ini yang pernah selalu ada di video. Kita ditemanin oleh Pik biasa. Kali ini saya di balik layar ya. Kali ini dia di balik layar dulu. Ya kayak gitu ya. Kembali lagi. Kalau kalian pengen usaha warung kopi, kalian cukup modal grinder sama cup plastik ya, cup yang ada di tukang plastik ya, Pik. Banyak ya. Apalagi ya, kalau untuk tubruk susu kalian cukup di misalnya satu cup itu 200 mili ya, cup yang kecil yang panas itu 200 mili, kalian bisa green kopi di 10 gram atau 13 gram, kalian campur susu antara 15 gram sampai 20 gram, kalian bikin tubruk susu, itu udah bisa jadi opsi untuk kalian jualan. Kalau pengen cold brew ya tadi kembali lagi yang tadi saya udah bilang, jadi gampang lah, modal grinder doang ya. Kalian yang terpenting kalau kalian punya modal grinder doang, untuk maintenance grinder ini ya saat pemakaian ya diusahain jangan kasar lah ya, makanya jangan kasar. Disebut kasar tuh kayak kalian kalau macet ininya kan suka ditepuk-tepuk, suka digini-gini. Nah usahain jangan dulu lah, pelan-pelan aja mainnya. Jadi antara mesinnya, kalau saya pribadi kalau mau bikin apa-apa, nyalain dulu mesinnya, terus masukin kopinya. Tapi terserah ya. Apa namanya kalau merek-merek yang lain lah, menengah ke bawah. Jadi ada yang grindernya tuh kalau macet ya, kalian suka lihat lah kalau di warung-warung kopi ya, kalau ada yang macet sampai yang digini tuh diayak-ayak sampai dipukul-pukul, ya bukan ini ya, bukan nggak boleh. Tapi kalian kalau punya ini satu-satunya untuk usaha kalian ya rawatlah sebaik-baik mungkin. Untuk kalibrasi ini sangat gampang. Untuk kalibrasinya ini hopper ini buat green size. Di sini ada nomor 1, 1,5 sampai 8,5. Jadi untuk tubruk kita pakainya di 3,5, 4,5 ya, antara itulah. Dan untuk misalnya kalau kalian belum ketemu nih, kalian kalibrasinya gampang, cuman kalian cabut ininya yang ada di sini tuh kan ada ada skrup, ada kayak obeng lagi, kalian buka, cabut. Nah nanti kalian ada yang hitam-hitam. Misalnya kalau kalian kurang sedikit nih, kurang halus ataupun kurang kasar ya, kalian bisa, kalau kalian kurang halus berarti geserin ke kanan ya, ke kanan 1 kali atau 2 kali, terus kalian coba dulu. Untuk cara lihatnya, kalian bubuknya yang diinginkan kalian cuma butuh tisu berapa biji lah, bebas ya, kalian cocokin. Jadi di nomor segini hasilnya kayak gini, jadi di nomor sekian hasilnya kayak gini, di nomor ini hasilnya kayak gini. Jadi ada perbedaan nanti saat kalian, dan diutamain saat kalian buka ini tuh ada di nomor 8 ataupun off ya, atau di yang pas paling ujungnya 8, ataupun di nomor 1 atau paling ujungnya nomor 1, biar kalian tuh nggak lupa. Nanti tuh saat kalian buka misalnya di nomor 6, kalian masukinnya nanti di nomor 1, jadi bisa rubah lagi settingannya. Dan untuk bur yang saya pakai ini udah berapa bulan ya, udah hampir 3 bulan. Burnya awet, tergantung pemakaian juga awet. Dan untuk perawatannya kalian cuma buka ininya, ada obeng di sini, ada pen, ada pennya itu yang kayak kecil itu, ada pen, kalian buka, kalian bersih pakai koas ataupun pakai vakum dari atas. Terus untuk bur kalian cukup di di koas itu ya, pokoknya
sikat yang halus lah ya. Terus kalian cuman butuh kayak peniti lagi buat apa? Buat yang rongga-rongga yang kecil tuh biar gigi-gigi yang kecil tuh biar bersih. Dan apa lagi ya? Untuk pelumas di sini kan ada pelumas yang per itu sama yang ini suka dipelumasin. Bisa kalian apapun yang pelumas ini ya, ada yang khusus ya, pelumas untuk grinder. Jadi nanti kalau kalian di toko online pasti ada lah pelumas grinder. Lanjut untuk usaha kopi ya, kembali lagi ke usaha kopi. Kalau kamu punya mesin grinder, kalian jangan berputus asa ya. Jangan berputus asa untuk nggak jualan kopi lagi. Untuk cuman dari modal grinder kalian udah bisa bikin beberapa varian menu. Jadi dari kopi susu, dari tubruk susu, dan tidak bisa dipungkiri tubruk itu udah udah hampir menyeluruh di tiap kedai kopi pasti ada menyediakan varian menu tubruk ya, mau itu tubruk susu maupun tubruk biasa. Saya sarankan untuk apa ya, istiqomah lah ya, sabar. Jadi opsinya itu aja, sabar dan percaya aja, rezeki mah nggak akan kemana. Paling itu aja untuk untuk pembahasan opsi utama dalam pembuatan warung kopi. Untuk merintis usaha warung kopi kecil-kecilan ya, kalian punya grinder aja lah dulu. Jadi kalian pakai alat-alat yang ada di rumah kamu lah, dari teko. Jadi nggak usah pakai kettle dulu, nggak apa-apa. Jadi dari teko, air panas, grinder, udah kalian sama cup yang kecil lah, cup panas lah. Jadi tinggal seduh. Untuk sekarang paling pembahasan cuma itu doang. Maaf kalau ngalir ngidul ya ngomongnya, jadi nggak ke konsep juga sih. Jadi untuk hari ini paling cukup segitu. Kalau ada apa-apa kalian bisa komen di bawah, masukan atau apa ya, karena kita pemula. Jadi jangan lupa like, comment, and share, dan komen bila ada yang salah ataupun apapun itu. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe channelnya, nama saya Aldi. Untuk besok kita akan masih di seputaran kopi kayaknya, tapi nggak tahu lah kita bahas apanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.